Hey guys, welcome back di Jason Armos Show. Nah, sebelumnya kan kalian udah pernah nih gue jelasin tentang kalau seandainya ya agent penjual efek reksadana di mana kalian berinvestasi itu ternyata bermasalah, apa yang harus dilakukan. Nah sekarang, kalau misalkan terjadi sesuatu terhadap reksadana kalian atau manajer investasi kalian, apa yang harus kalian lakukan? Nah, oleh karena itu, tonton video ini sampai habis. Ya, jadi kalau misalkan ternyata reksadana ataupun manajer investasi di mana kalian menginvestasikan, ya kan, itu ternyata bermasalah, apa yang harusnya kalian lakukan? Jadi seperti ini ya teman-teman, mungkin gue sedikit berbagi apa yang gue tahu aja ya. Jadi kalau misalkan ternyata terjadi apa-apa terhadap reksadana atau manajer investasi kalian, kalian harus melihat prospektus. Jadi kalian lihat di prospektus, lihat di halaman pembubaran atau likuidasi, ya. Biasanya itu halaman 27, kalau nggak salah 27-28 lah. Ini nggak semua ya, prospektus begitu ya, cuman ya bisa tuh di halaman segitu. Nah, di situ kalian coba lihat tuh, kira-kira apa saja yang bakal dilakukan oleh si manajer investasi apabila produk reksadananya ini ternyata diberi lampu kuning, ya. Lampu kuning artinya adalah kalau misalkan satu reksadana memiliki dana kelolaan di bawah dari 10 miliar itu selama 90 apa 120 hari ya, kalian bisa cek juga, ini bisa dibenerin juga, 90 atau 120 hari dan ternyata dana kelolaan dari reksadana ini belum balik lagi ke 10 miliar ataupun di atas 10 miliar, maka itu bisa dibubarkan atau dilikuidasi gitu ya. Kalian bisa cek juga. Nah, nanti kalau misalkan seperti itu kan si manajer investasi ini tuh bakal dikasih masa tenggang nih supaya reksadana yang dikelola oleh manajer investasi ini tuh benar-benar dicoba untuk dinaikin nih AUM-nya. Kalau misalkan bisa, ya udah gitu. Itu bagus banget gitu kan, berarti ya tidak terjadi pembubaran atau likuidasi gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tugasnya manajer investasi seperti itu dan batasnya seperti itu. Nah, apabila ternyata selama dalam waktu tenggang 90 atau 120 hari tersebut ternyata mereka belum bisa mendapatkan AUM melebihi 10M ataupun 10M ya, itu biasanya mereka akan kena harus kayak memberitahukan ke media gitu. Media itu, gue lupa deh, itu medianya harus televisi atau apa. Pokoknya mereka memberitahukan ke media beberapa hari sebelum gitu bahwa sebenarnya reksadana ini bakal pembubaran atau bakal bangkrut atau bakal inilah, bahasanya mungkin bisa dirubah-rubah lah ya. Seperti itu. Nah, di situ di pemberitahuan itu dikasih tahu gitu. Nah, kalau misalkan sebagai investor, apa yang harusnya dilakukan? Sebenarnya nggak terlalu banyak sih yang bisa dilakukan sih, selain kalian membaca prospektus dan kalian mungkin bisa mengkomunikasikan dengan manajer investasi di mana reksadana kalian investasikan itu gitu kan, untuk menanyakan gimana nih dana kalian. Jadi karena gini loh, karena kalau berdasarkan peraturan, setelah misalkan reksadana dibubarin itu, bakal ada pembagian rata gitu. Pembagian rata ke seluruh investor yang ada di reksadana tersebut gitu. Tapi jangan mengharapkan kalian pasti dapat untung ya teman-teman ya. Karena itu kan pembagian hasil dari yang AUM-nya udah drop banget gitu. Jadi otomatis jangan mengharapkan untung. Kalaupun kalian dapat mungkin udah syukur gitu. Karena sebenarnya masalah-masalah gini agak krusial ya, dan memang ada beberapa juga yang sampai saat ini tuh belum ada
solusi gitu kan, belum ada penyelesaian gitu. Makanya kan mungkin kalian lihat di berita ada juga yang belum ada penyelesaiannya gitu kan. Ya cuman yang bisa gue kasih tahu seperti itu, bahwa sebenarnya harusnya itu ada pembagian rata gitu loh ke semua investor yang emang menanam uang di situ gitu. Cuman yang bisa gue kasih tahu ke kalian adalah ketika kalian awal memilih manajer investasi, itu harus pastikan ya reputasinya bagus. Nah, reputasi bagus itu akan menolong kalian dan meminimalisir kemungkinan terjadi manajer investasi ataupun reksadana yang emang bangkrut atau aset manajemen yang bangkrut. Itu tuh meminimalisir hal itu untuk terjadi gitu. Nah, kalau kalian pengen tahu caranya seperti apa, kalian bisa tonton tuh di video-video gue sebelumnya gitu. Menilai reputasi yang bagus itu seperti apa ya gitu. Cuman mungkin yang gue bisa kasih tips adalah satu, ketika kalian search di Google, let's say apa-apa aset manajemen. Nah, nanti kalian search di Google itu mereka nggak ada masalah gitu. Entah nggak ada masalah sama OJK ataupun nggak ada apalah. Pokoknya nggak ada masalah sama OJK lah. Nah, biasanya gue akan lebih milih yang seperti itu. Kedua, kalau gue pribadi, gue bakal lihat dari manajer investasi ini, dia kan punya beberapa produk reksadana nih. Nah, kira-kira beberapa produk reksadananya mereka ini bukan pernah ada masalah sih, lebih tepatnya kinerjanya bagaimana gitu. Kalau ternyata rata-rata kinerjanya itu bagus, why not gitu. Itu bagus tuh berarti. Nah, jadi reputasi itu gue melihat dari dua aspek seperti itu sih. Dan ketiga mungkin keterkenalan gitu. Keterkenalannya, oh reksadana ini udah terkenal nih atau manajer investasi ini udah terkenal. Itu bisa menjadi aspek ketiga, reputasi ini berarti bagus gitu. Dan ketika itu udah ada semua, kemungkinan untuk terjadi hal seperti ini entah dari manajer investasi maupun reksadananya itu akan kecil banget teman-teman. Gitu, perlu diingat bahwa investasi itu memiliki potensi keuntungan dan memiliki potensi resiko. Kayaknya setiap segala sesuatu yang kita lakukan juga seperti itu. Nah, itu aja sih yang bisa gue sampaikan ke kalian. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.